Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufiknya kembali Allah mudahkan kita untuk bersua di dalam sebuah agenda yang mulia, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, membaca hadis Rasulullah dan mendengarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang berkah, ilmu yang mendatangkan kebaikan untuk kita, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Dan semoga kebaikan yang berlangsung menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadanya kita berharap dan hanya kepadanya kita berdoa, memohon, bergantung. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita kekuatan untuk istiqamah, berjalan di atas hidayahnya, dan Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salat beriringkan salam tak lupa kita sampaikan untuk hamba kekasihnya, manusia terbaik pilihannya, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini masih melanjutkan tema kita yang sebelumnya, berbicara tentang berdoa dan kaitannya. Dalam hal ini, di kesempatan yang mulia ini, kita akan menyampaikan tentang syarat-syarat terkabulnya doa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdoa adalah perantara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan doa seseorang meminta kepada Allah. Dengan ibadah doa seseorang bergantung kepada Allah. Dan dengan berdoa tentulah harapan mereka adalah terkabulnya keinginan. Bahkan Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah agar dikabulkan doanya. Dan Nabi berlindung dari doa yang tertolak. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma taqabbal da'wati waghsil haubati wa ajib da'wati. Allahumma taqabbal taubati waghsil haubati wa ajib da'wati. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi SAW pernah berdoa dan meminta kepada Allah, ya Allah, terimalah taubatku, ampunilah dosa-dosaku, dan kabulkanlah permohonan dan doa-doaku. Menunjukkan bahwa ketika seseorang berdoa, maka harapannya adalah terkabulnya apa yang dia inginkan, apa yang dia minta. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di saat kita berdoa, maka ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Syarat-syarat yang menjadi penunjang terkabulnya doa haruslah terlaksana.
Demikian halnya penghalang-penghalang terkabulnya doa haruslah dijauhi dan dihindarkan oleh seseorang yang berdoa. Karena doa tidak akan terkabul melainkan terpenuhinya syarat, kemudian hilangnya penghalang-penghalangnya. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. Hadits-hadits akan menjadi penjelas yang menerangkan kepada kita apa yang semestinya kita laksanakan, apa yang semestinya kita jalani, apa yang seharusnya kita lakukan di dalam berdoa. Sehingga doa kita menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min ahadin yad'u bi du'ain illa ataahu Allahu ma sa'al أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada dari seorang pun yang berdoa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan apa yang mereka minta. Tidak ada dari seorang yang berdoa melainkan Allah akan mendatangkan kepadanya apa yang dia minta. Atau Allah akan menahan darinya keburukan yang semisal. Allah akan hindarkan dia dan jauhkan dia dari segala keburukan yang semisal. Selama dia tidak berdoa meminta yang mengandung dosa. Selama dia tidak berdoa meminta perkara yang mengandung dosa atau memutus silaturrahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan menerangkan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim ketika berdoa. Dan hadis ini sangat jelas maknanya. Ya. Namun sebelum kita mengkaji hadis yang singkat ini, kita akan bawakan juga hadis yang berikutnya karena hadis yang datang setelahnya memiliki kandungan yang semakna. Datang dari jalur sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma 'ala al-ardi muslimun yad'u bi da'watin illa ataahu Allahu iyyaha. Nabi SAW bersabda, tidak ada di muka bumi ini seorang muslim yang berdoa dengan satu doa melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan apa yang dia inginkan, apa yang dia minta dengannya. Au sarafa anhu minas su'i mithlaha, atau Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari keburukan yang semisal dengannya. Malam yad'u bi ithmin, selama dia tidak berdoa meminta yang mengandung dosa. Au qati'ati rahimin, dan selama dia tidak memutus silaturrahim. Faqala rajulun, maka berkata seseorang, idzan nukthir, kalau begitu maka hendaklah kita memperbanyak. Qal Allahu akthar, maka Nabi SAW mengatakan Allah jauh lebih banyak dari mengabulkan apa yang kalian inginkan.
Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun gharib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan li ghairihi. Baik, dua hadis ini telah kita dengarkan bersama bagaimana catatan penting yang perlu kita perhatikan bersama di saat kita berdoa, hendaknya menghindari penghalang-penghalang terkabulnya doa. Ketika penghalang-penghalang terkabulnya doa ini kita jauhi, maka secara otomatis peluang doa yang kita panjatkan adalah peluang yang terkabul. Demikian mafhumnya. Demikianlah yang bisa difahami. Ketika penghalang terkabulnya doa dapat kita hindari, maka otomatis peluang terkabulnya doa menjadi jawabannya. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan dengan lafaz yang umum pada hadis yang pertama dan dengan lafaz yang khusus pada hadis yang kedua. Pada hadis yang pertama Nabi menyebutkan tidaklah dari seorang pun, ini bersifat umum, ya, baik mukmin maupun kafir. Tidaklah seorang pun yang berdoa dengan doa yang dia panjatkan, melainkan Allah akan mengabulkan apa yang dia minta. Di dalam hadis yang pertama Nabi SAW menyebutkan dengan lafaz yang umum. Seorang pun, berarti masuk dalam lafaz hadis ini, baik dia adalah seorang yang mukmin maupun kafir. Dan memang ada dalil yang menunjukkan tentang terkabulnya doa dan keinginan mereka, baik yang kafir sekalipun. Lafaz yang umum yang diterangkan oleh para ulama, di antaranya hadis doanya orang yang terzalimi. Nabi SAW pernah mengatakan bahwa hati-hatilah kalian dari doanya orang yang terzalimi. Wattaqi da'watal madhlum. Jauhi oleh kalian doa orang yang terzalimi itu. Hindari, jauhi doanya orang yang terzalimi. Kenapa? Karena doanya mereka dengan Allah tidak ada penghalang. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada penghalang antara apa yang dia panjatkan dengan Allah untuk dikabulkan. Selama dia adalah orang yang terzalimi, maka apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa terkabul. Baik dia seorang yang mukmin maupun dia seorang yang kafir. Dan ini diterangkan oleh para ulama. Kezaliman apapun yang dirasakan oleh seseorang akibat perbuatan orang lain kepada dia, kemudian dia berdoa meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Oleh karenanya hindari perbuatan-perbuatan zalim, ya, mengganggu, melukai, mencaci dan lain sebagainya. Baik. Rasulullah SAW menyebutkan pada hadis yang pertama dengan lafaz yang umum, tidaklah dari seorang pun yang berdoa. Dalam hadis yang kedua, tidaklah seorang muslim yang berdoa. Tidaklah di permukaan bumi ini seorang muslim yang berdoa dengan satu doa yang dia panjatkan, melainkan Allah akan mendatangkan apa yang dia minta, apa yang dia inginkan. Nah, atau Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari keburukan yang semisal, ya, dari keburukan yang semisal. Ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin. Selama dia tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau memutus silaturahim. Maka apabila dia berdoa dan dia terhindar dari dua hal tadi, berdoa dengan kandungan dosa
atau berdoa dengan catatan dia masih memutus silaturahimnya, maka ini menjadi penghalang terkabulnya doa. Namun di saat dia berdoa dan kandungan doanya tidak mengandung dosa, dan juga dia tidaklah orang yang berstatus memutuskan hubungan antara dia dengan rahim kerabatnya, maka di saat itulah substansi hadis ini menjadi terlaksana. Kandungan hadis ini menjadi poin yang terlaksana. Oleh karenanya ikhwatal iman, dari sini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa penghalang terkabulnya doa itu adalah satu, berdoa dengan kandungan dosa. Apa yang dia berdoa dengan doa itu ternyata kandungannya mengandung dosa. Contoh misalnya, ya Allah, binasakan dia. Ini doa yang mengandung kezaliman. Padahal orang yang dia doakan itu tidak pernah menyakiti dia. Orang yang didoakan keburukan oleh fulan, oleh si A, tidak pernah si B ini menzalimi dia, menyakiti dia. Tetapi kenapa si A harus berdoa dan mendoakan keburukan untuk si B? Si B tidak pernah berbuat jahat kepada dia. Hanya karena sebatas si B ini mendapatkan satu karunia dari Allah, mendapatkan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka si A tidak senang melihat si B ini bahagia. Hasad, dengki. Sehingga kedengkianlah yang menggiringnya untuk berdoa dengan kandungan doa yang mengandung dosa. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang-orang yang seperti ini. Tak suka dengan kebaikan orang lain. Tidak suka dengan kebahagiaan orang lain. Tetangga baru dapat rezeki seorang anak. Terlahirlah seorang anak yang didambakan selama ini. Dia nantikan. Terlahir. Ternyata tetangganya tidak suka. Kenapa? Dia sudah bertahun-tahun menikah, tidak juga punya anak. Dia melihat tetangganya baru kemarin menikah setahun yang lalu, setahun berikutnya sudah dikaruniakan anak oleh Allah Azza wa Jalla. Terlahir seorang anak yang tampan, seorang anak yang ganteng, seorang anak yang lucu, seorang anak yang subhanallah. Maka kebahagiaan yang dirasakan tetangganya membuat dia hatinya sakit. Ini yang berbahaya, ini hasad, dengki. Akhirnya apa? Dia berdoa, ya Allah, matikan anak itu. Ya Allah, buat mereka sengsara. Misalnya. Ini doa yang mengandung dosa. Dan doa yang seperti ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan zahir nas hadis. Ma lam yad'u bi itsmin, selama dia tidak berdoa dengan kandungan dosa. Ya, kecuali dia orang yang terzalimi. Misalnya tetangga kita nih selalu buang sampah ke rumah kita, misalnya. Kita dapati sering ya tetangga buang sampah ke rumah kita misalnya. Kita terzalimi. Atau kita punya tanah kemudian diserobot orang lain. Kita terzalimi. Atau lain sebagainya. Banyak hal contoh-contohnya di lapangan. Kemudian dia berdoa, ya Allah, timpakan kepadanya musibah misalnya. Berikan satu pelajaran untuk dia agar dia bertaubat misalnya. Maka ini doa yang tidak mengandung dosa. Karena itu hak bagi dia. Boleh berdoa di saat dia terzalimi. Bahkan Nabi dengan tegas mengatakan doanya orang yang terzalimi termasuk doa yang terkabul tanpa ada keraguan di sana. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihin." Ada 3 doa
yang terkabul dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ada 3 doa yang terkabul, akan dikabulkan Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada keraguan di dalam doa itu. Da'watul madhlum. Yang pertama doanya orang terzalimi. Yang kedua da'watul musafir, doanya orang yang musafir. Kemudian yang ketiga da'watul walid li waladih, doanya orang tua kepada anaknya. Tegas, jelas Nabi mengatakan tidak ada keraguan dikabulkannya doa 3 golongan ini. Oleh karena ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hindari perbuatan zalim. Maka doa yang tidak mengandung dosa berpeluang doanya dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, syaratnya dia tidak memutus silaturrahim. Ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin. Selama dia tidak memutus hubungan rahim. Naam. Oleh karena ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, boleh jadi selama ini doa kita tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi penyebabnya karena kita punya hubungan buruk dengan keluarga. Kita punya hubungan yang tidak baik dengan kerabat. Kita punya problem dengan keluarga, dengan ayah, dengan adik, dengan ibu, dengan abang, dengan paman, dengan bibi misalnya. Rahim. Memutus hubungan rahim menjadi faktor terbesar rusaknya hubungan dia dengan makhluk orang yang terdekat dengan dia, dan itu berdampak kepada buruknya hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi jangan pernah kita menyangka, jangan pernah kita mengira bahwa baiknya hubungan kita dengan Allah, kita beribadah, kita sholat, kita berpuasa, kita baca Quran, kita mengaji, kita berdoa misalnya. Jangan kita mengira bahwa hubungan kita sama Allah tidak ada kaitannya dengan hubungan kita sama makhluk. La. Betapa banyak riwayat yang menyebutkan hubungan korelasi antara hubungan kita dengan Allah itu berkaitan dengan hubungan kita dengan makhluk. Contoh misalnya, ridullah fi ridul walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Contoh lain, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong sesama mereka. Allah akan memudahkan, meringankan urusan hambanya selama hambanya selalu meringankan dan memudahkan urusan sesama mereka, saudaranya yang lain. Banyak sekali. Silaturahim pun juga sama demikian. Nabi SAW mengatakan, man wasalahullah, terkait masalah menjalin, menyambung saf dalam barisan salat, termasuk diantaranya, man wasala saffan wasalahullah, man qata'a saffan qata'ahullah. Barang siapa yang menyambung saf dalam salat, Allah pun akan menyambung hubungan baik dengan dia. Man qata'a saffan qata'ahullah. Barang siapa yang memutus saf barisan dalam salat berjamaah, Allah pun akan memutus hubungan dengan dia. Subhanallah. Silaturahim juga demikian. Di dalam hadis yang cukup banyak sekali, bagaimana Nabi SAW menerangkan tentang perjanjian antara Allah dengan silaturahim. Perjanjian antara Allah dengan rahim. Jadi dalam sebuah hadis Nabi SAW menerangkan kelak rahim akan menjadi saksi dan bukti kita di pengadilan hari kiamat. Dia akan bersaksi di hadapan Allah bahwasanya dia telah diputus hubungannya. Rahim ini akan mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, fulan telah memutus hubungan denganku. Maka Allah mengatakan, apakah engkau ridha seandainya aku memutus hubungan dengan dia, siapapun yang memutus hubungan denganmu? Maka rahim menjawab,
saya menerima itu ya Allah. Saya ridho dengan kebijakan dan keputusan itu. Nah, jadi hati-hati. Ketika kita tidak menjaga hubungan baik dengan rahim, dengan kerabat, dengan keluarga, maka itu menjadi dampak putusnya hubungan Allah dengan kita. Kita tak punya hubungan khusus dengan Allah. Ya, nah ini berbahaya. Kita ingin punya hubungan baik dengan Allah, agar ketika kita berdoa Allah kabulkan. Karena yang mengabulkan doa itu Allah. Tetapi karena kita punya masalah dengan rahim kita, kita punya keretakan dalam hubungan keluarga dan kekerabatan, ya, kita memutus hubungan dengan mereka, maka Allah pun akan memutus hubungan dengan kita. Oleh karenanya Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa seseorang selama dia tidak memutus hubungan dengan rahimnya. Subhanallah. Oleh karena itu ikhwan, akhwati, rahimani para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita mengevaluasi. Adakah kerabat yang kita tidak menjaga hubungan dengannya? Adakah niat buruk kita, niat jahat kita selama ini dengan dia, yang itu bisa menjadi penghalang terkabulnya doa? Ya, dan memutus hubungan rahim itu maksiat. Maksiat besar. Ya. Oleh karenanya sebagian salaf mengatakan, la tastabti al-ijabata وقد سددت طرقها بالمعاصي لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. Jangan engkau memperlambat terkabulnya doa, karena engkau yang telah menghalangi jalan terkabulnya doa dengan maksiat yang kau lakukan. Subhanallah. Jadi perbuatan maksiat ini juga termasuk di antara penghalang terkabulnya doa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, memakan harta yang haram, makan harta riba, ya, memakan yang bukan hak milik dia, ya, itu haram. Oleh karena dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang yang bersafar, ya, rubba asy'atha aghbar yamuddu yadayhi ila sama, ya rab wa malbasuhu haram wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram fa anna yustajabu lidzalik. Betapa banyak orang-orang yang melakukan perjalanan safar, ya, rambutnya kusut, pakaiannya lusuh. Di saat itu dia memanjatkan doa, mengangkat tangannya, mengarahkan ke langit, dan dia mengatakan, ya Rabbi, ya Rabb. Akan tetapi pakaiannya yang dia kenakan adalah pakaian yang mengandung keharaman, hasil yang haram. Dia mendapatkannya hasil yang haram karena mencuri mungkin, atau membeli dari uang yang haram yang bukan hak milik dia. Ya, pakaian yang dia pakai itu ternyata dia beli dari harta yang haram, harta sogok menyogok, harta pungli, ya, riswah, harta riba, ya, dari bunga uang yang dia simpan dapat bunganya, uangnya dia belikan ke pakaian atau dia belikan ke makanan. Kata Nabi SAW, ternyata pakaiannya haram, minumannya dari sumber yang haram, pendapatannya dari hasil yang haram, ya, menipu rakyat misalnya, ya, menipu masyarakat, ya, yang seharusnya mereka berjuang mensejahterakan masyarakat, tetapi dia hanya mensejahterakan dirinya saja. Ini syubhat. Boleh jadi hartanya menjadi penghalang terkabulnya doa. Waliyahzubillah. Ya, oleh karena ikhwatal iman Allah azza wa jalla, hati-hati mengkonsumsi yang haram, memakan yang haram, minum yang haram, menggunakan pakaian yang haram, dari hasil yang haram. Fa anna yustajabu lah. Fa anna yustajabu lah. Dalam riwayat yang lain, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin dia akan dikabulkan doanya?
Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasulnya sebelum Allah memerintahkan kaum mukminin agar mereka memperbaiki apa yang mereka makan. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Inni kuntu bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari hasil yang baik. Makanlah dari makanan yang baik dan beramal salehlah. Lihat Allah memulai peringatan kepada para utusannya untuk memakan yang baik, memakan yang halal, baru beramal saleh. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu catatan yang perlu diperhatikan. Kalaulah mereka beramal saleh tetapi mereka tidak memperhatikan makanannya dari hasil yang halal atau dari hasil yang haram, ternyata dari hasil yang haram, maka ibadahnya akan sia-sia. Oleh karena dalam satu hadis disebutkan dalam riwayat, orang yang berhaji dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Maka dikatakan kepadanya la labbaik wa la sa'daik. Tidak ada istilah engkau memenuhi panggilanku. Ya, tidak ada kebahagiaan untukmu. Ya. Kenapa? Karena ternyata hasil uang yang dia bayarkan untuk berangkat haji itu ternyata dari hasil yang haram. Maka sia-sia hajinya. Na'udzubillah min dzalik. Demikiannya juga amalan-amalan ibadah yang lain. Maka pelajaran yang bisa kita ambil di sini, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang memuliakan Allah, di antara sebab terkabulnya doa adalah silaturrahim. Maka jagalah hubungan Anda dengan kerabat, jagalah hubungan Anda dengan keluarga. Kalau seandainya kita masih punya hubungan yang tidak baik, maka segera untuk memperbaikinya. Semoga doa yang kita panjatkan menjadi doa yang terkabul, dan semoga syarat-syarat terkabulnya doa dapat kita penuhi dengan baik dan sempurna, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kita dan doa-doa kita semuanya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Ana sempat berdiri di tempat ini berapa tahun yang lalu kira-kira, Ustaz? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu itu belum ada bangunan yang kita lihat di belakang ini. Dan alhamdulillah bangunan umat Islam sudah jadi. Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini sudah beraktivitas, dan sekarang santrinya sudah 102.